Pernah nggak sih kalian ngerasa makin kesini makin sulit untuk terlihat berbeda? Semua orang bisa menjadi siapa aja, semua orang bisa jadi kreator, semua orang bisa viral. Tapi apa itu berarti semua orang benar-benar punya nama? Punya suara? Apalagi sekarang di tengah dunia yang makin serba AI dan serba otomatis, kalau semua orang bisa ditiru, lalu siapa kita sebenarnya? Hari ini kita hidup di era di mana AI bisa menciptakan apapun lebih cepat dari kita berpikir dan bertindak. Menurut McKinsey di 2024, 75% perusahaan global kini mengadopsi AI untuk pembuatan konten. Setiap hari, lebih dari 500 juta konten AI generated muncul di internet. Di media sosial, algoritma mendorong konten yang serupa, sehingga kita makin sering melihat hal yang sama, berulang-ulang. Akibatnya, kita mulai kehilangan rasa, kita mulai kehilangan suara manusia. Dan disinilah self-branding semakin penting. Hari ini orang mengenal kita lewat jejak digital. Bahkan dalam proses hiring, menurut LinkedIn di 2023, 92% HR di Asia Tenggara memeriksa digital footprint kandidat sebelum mereka membaca CV. LinkedIn kamu dinilai, IG story kamu diamati, tweet lama kamu bisa tiba-tiba muncul di hadapan orang yang belum kamu kenal. Personal branding sekarang bukan tambahan, tapi fondasi. Sekarang originalitas bukan lagi tentang menciptakan sesuatu yang 100% baru, tapi tentang kejujuran, tentang dari mana cerita itu datang. Dan itu cuma bisa lahir dari satu hal, identitas. Sebagai seseorang yang sudah lama di dunia branding, digital marketing, dan teknologi khususnya AI, aku banyak melihat bagaimana brand dibangun dari nol sampai dikenal, bahkan sampai dicintai. Brand terbaik bukan cuma soal logo, warna, atau tagline, atau visual, atau teknis, tapi tentang identitas yang hidup. Kalau perusahaan aja perlu brand yang kuat untuk bertahan, kenapa kita sebagai manusia sering membiarkan identitas itu kabur, ikut arus, dan nggak dikenalin? Di dunia yang makin penuh tiruan dan konten AI generated, keaslian bukan cuma idealisme, tapi mata uang tertinggi. Originality is the new currency. Yang pertama, kejenuhan replikasi. Di tengah banjir konten yang seragam, yang original langsung mencuri perhatian. Bukan cuma menarik, tapi berdampak, menghasilkan klik, konversi, bahkan loyalitas audiens. Data dari Nielsen di 2023, 85% konsumen Gen Z tertarik dengan brand atau sosok yang punya cerita personal. Yang kedua, kapital intelektual di era AI. Di era AI, nilai manusia terletak pada hal yang tidak bisa ditiru oleh mesin, yaitu pengalaman personal, intuisi, dan sudut pandang yang unik. Inilah bentuk kapital baru, yaitu suara yang original. Yang ketiga, nilai ekonomi dan sosial. Originalitas bisa diuangkan. Orang dengan ide dan perspektif yang berbeda lebih dihargai, baik sebagai kreator, pemimpin, ataupun profesional. Dalam psikologis dan spiritual, jadi diri sendiri adalah bentuk keberanian dan menjadi sumber rasa hidup yang otentik dan bermakna. Yang kelima, resiko tapi layak. Menjadi original memang beresiko, bisa ditolak, bisa tidak dipahami, bahkan dikritik. Tapi justru karena itulah nilainya tinggi. Dalam dunia di mana semua orang takut berbeda, orang yang berani tampil otentik adalah orang yang mempunyai potensi memimpin. Di zaman sekarang, originalitas adalah mata uang baru karena ia menjadi simbol kelangkaan, otoritas, dan kepercayaan. Bukan hanya tentang menjadi kreatif, tapi tentang menjadi otentik, dan itu adalah komoditas yang paling langka dan berharga di dunia yang seragam. Dalam dunia yang semakin terotomasi, nilai manusia bukan lagi tentang kecepatan dan efisiensi, tapi tentang keunikan di cara kita berpikir, di cerita hidup kita. Self-branding adalah cara kita membangun nilai tukar personal yang nggak bakal bisa dicuri oleh AI. Self-branding bukan sekedar pencitraan, ini adalah cara sadar untuk menunjukkan nilai, keahlian, dan keunikan kita kepada dunia. Secara teknis, self-branding adalah proses konsisten membentuk persepsi publik terhadap diri kita. Berikut prinsip dasarnya. Yang pertama, kenali diri atau self-awareness. Lakukan introspeksi, apa nilai kita, kekuatan kita, dan keunikan kita. Kita bisa mengikuti tes-tes seperti DISC test, MBTI, Big Five Personality, atau journaling secara reflektif berkala. Yang kedua, tentukan positioning. Apa yang ingin kita wakili? Siapa target audiens kita? Jadi kalau misalnya ya, orang mau nyebut nama kita, apa 3 hal yang harus muncul? Yang ketiga, bangun narasi personal. Bukan cuma fakta, tapi kisah. Orang itu connect dengan cerita, bukan CV. Kemudian, konsisten platform dan pesona. Konsisten bukan berarti kaku ya, tapi menunjukkan benang merah dari semua yang kita lakuin. Dari konten, gaya komunikasi, cara berpakaian, sampai pilihan-pilihan proyek. Jejak digital sama dengan jejak karakter. Sadari, dunia digital hari ini adalah kaca pembesar karakter kita. Kalau dulu orang nanya, kamu siapa? Sekarang mereka tinggal buka aja profil kamu. Maka, jaga digital presence kamu
sama seperti kamu menjaga integritas kamu. Self-branding bukan soal aku mau dikenal sebagai apa, tapi orang lain melihat aku seperti apa. Branding itu ilmu. Self-branding itu evolusinya. Dalam dunia profesional, kami menggunakan tools seperti Brand Identity Prism yang menjelaskan brand punya 6 dimensi. Ada fisik, personality, culture, relationship, reflection, dan self-image. Semua ini relevan dengan diri kita. Misalnya, fisik. Bagaimana kamu tampil di dunia digital? Jadi kayak foto kamu, gaya kamu, atau tone kamu. Personality, gaya bicara kamu, sudut pandang kamu. Culture, nilai-nilai hidup kamu. Reflection dan self-image, siapa yang kamu wakili dan bagaimana kamu ingin dilihat. Positioning, ini adalah salah satu yang paling penting juga. Jangan jadi segalanya untuk semua orang. Dalam teori klasik, Al Ries dan Jack Trout, brand yang kuat adalah brand yang memiliki tempat di pikiran audiens. Brand kuat adalah brand yang punya posisi yang jelas di kepala audiensnya. Kalau kamu ingin dikenal sebagai seorang yang kreatif, insightful, dan otentik, maka semua yang kamu lakukan, yang kamu posting, dan yang kamu kerjakan, harus punya benang merah ke arah sana. Itulah yang namanya positioning. Dan sama seperti brand-brand perusahaan, kita nggak harus disukain sama semua orang, tapi kita perlu punya tempat di pikiran orang yang tepat. Brand archetype, cari peranmu di dunia. Brand juga punya kepribadian. Kita menyebutnya archetype dari teori Carl Jung. Ada 12 tipe archetype seperti The Creator, yaitu inovatif dan penuh dengan ide. The Sage, orang yang bijak, pencari kebenaran. The Explorer, orang yang suka dengan tantangan. The Rebel, untuk pengubah sistem. Dan yang lain-lainnya, ada 12 tipenya. Kamu bisa cari tahu tipe archetype kamu. Once kamu udah tahu peran kamu nggak akan asal pilih jalur. Kamu akan merasa lebih klik dengan gaya hidup kamu sendiri. Originalitas itu memang penting tapi berat, karena ketika kita jujur jadi diri sendiri, akan banyak yang nggak ngerti. Kita akan ditolak, akan diremehkan, bahkan dicap aneh. Mungkin kita akan ngerasa sendirian saat memperjuangkan identitas yang kita rasa benar. Tapi saya juga tahu satu hal, semua yang besar lahir dari kesendirian yang jujur. Secara psikologis, ini disebut dengan authenticity paradox, di mana jadi diri sendiri itu bikin kita lebih dipercaya dan dihargai dalam jangka panjang, tapi seringkali justru kita akan tersingkir di awal. Dan di perjalanan itu akan ada orang-orang yang membuat kamu ragu, yang mempertanyakan pilihan kamu, yang bilang kamu gak bakal berhasil. Mereka bikin kamu ngerasa kecil, bahkan ngerasa kamu salah jalan. Tapi percaya deh, suara hatimu bukan untuk mereka. Bukan tugasmu untuk membuat semua orang paham, tugasmu adalah tetap jalan dengan sadar, dengan jujur, dan dengan konsisten. Setiap keraguan yang kamu lewati itu adalah bukti bahwa kamu sedang naik level. Dan setiap rasa down yang kamu alami adalah ruang gelap yang sedang menyiapkan kamu jadi terang. Akan ada suara-suara yang bikin kamu ragu siapa kamu, kenapa kamu pamer, kenapa capek-capek, toh yang penting kerja bagus aja. Tapi percayalah, suara-suara itu bukan dari masa depan kamu, itu adalah gema dari ketakutan orang lain. Dan terkadang dari luka dalam diri mereka yang belum sembuh. Dalam banyak ajaran spiritual, manusia diciptakan bukan hanya untuk melakukan, tapi menjadi terang, menjadi berkah, dan menjadi versi terbaik dari ciptaannya. Self-branding yang sejati bukan soal pencitraan, tapi tentang menemukan jati diri yang otentik dan membagikannya kepada dunia. Karena pada akhirnya branding bukan tentang membentuk persepsi orang, tapi menemukan kebenaran tentang siapa kita. Semakin dalam kamu kenal diri kamu, semakin jujur kamu hidup dari nilai-nilai yang kamu pegang. Semakin kuat juga aura kamu akan terpancar, dan saat itu terjadi, branding bukan strategi lagi, tapi menjadi energi yang hidup, yang nyata, yang menggerakkan. Jadi, kalau kamu masih ragu memulai atau membangun personal brand, ingat, AI bisa meniru, tapi nggak pernah bisa menjadi kamu. Karena kamu itu bukan sekedar data, tapi kamu adalah cerita. Bangunlah brand yang lahir dari dirimu yang paling otentik. Karena personal branding terbaik bukan tentang menjadi yang paling keren, tapi menjadi yang paling real. Kamu yang paling sejati. Dan kamu sudah punya semuanya yang kamu butuhkan. Sekarang saatnya kamu memberi yang terbaik dalam segala hal. Karena dunia ini butuh kamu di versi terbaik kamu.